Selamat datang di Tegal, kota yang telah menjadi jantung perdagangan dan kebudayaan sejak zaman dulu. Terdapat keindahan yang tak terlupakan dalam balutan kain yang dikenal sebagai batik Tegalan. Diciptakan dengan telaten dan penuh kasih oleh para pengrajin yang melestarikan budaya. Melalui setiap goresan tangan ahli, tersirat konsep sains di dalamnya, mulai dari alat dan bahan, proses pembuatan, hingga tahap finishing. Oleh karena itu, bersama saya, kita mengeksplorasi batik Tegalan dalam kajian etnosains sifat zat dan karakteristiknya. Halo semuanya, aku Rifki Ardiansyah, mahasiswa pendidikan IPA angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngajak teman-teman kita kepo-kepo bareng mengenai salah satu warisan kebudayaan Tegal, yaitu batik Tegalan. Setelah ini, akan ada sesi wawancara bersama Ibu Andiani yang sangat ahli di bidang batik membatik, terutama pada batik Tegalan. Yuk kita simak wawancaranya. Halo semuanya, selamat siang semua teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah bertemu dengan salah satu pengrajin batik Tegalan, yaitu dengan Ibu siapa Bu? Andriani Batik. Ya, dengan Ibu Andriani Ibu. Oke, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit nih Bu, kalau Ibu pertama kali batik itu sejak Kalau belajar batik sih dari kecil, karena kebetulan di sini kan desa pembatik, kayak udah turun temurun. Cuma untuk lebih yang lebih serius mulai menekuni batik sekitar 2015. itu dari 2015. Itu kan tadi katanya turun-temurun itu berarti Mbah dari almarhum Mbah, ibu, terus saya, terus di atasnya mungkin juga batik. Oke. Maksudnya Mbak Buyut gitu. Nah, terus biasanya kan saya juga orang awam ya yang kurang tahu tentang batik. Itu biasanya bahan-bahannya itu apa aja sih kalau untuk membuat batik? Kalau untuk membuat batik jelas pakai kain ya. Untuk kainnya kita karena di Tegal nggak ada apa-apa pabrik kain. Kita beli kalau nggak di Jogja ya di Solo, kalau nggak ya di Pekalongan. Terus kalau untuk apa itu Canting, canting lilin juga kita belinya sama. Kalau nggak di Pekalongan ya di Solo. lalu Semua peralatannya dari sana. kan dia berarti itu kalau yang buat bikin pola itu sama yang warna ini tuh bahannya sama kan biasanya ya. Ya. Untuk yang kan batik ada dua ya, berwarna kimia sama pewarna alami. Untuk yang pewarna kimia kebetulan di Tegal ada toko yang menjual yang tapi pewarnanya juga langsung diekspor dari Jerman, bukan buatan Indonesia. Kalau untuk yang pewarna alam baru ada di lingkungan sekitar kayak daun-daunan ataupun kulit-kulitan dari kayu kan di sini banyak. Nah, itu berarti kayak ekoprint gitu ya. Ekoprint terus batik warna alam kayak yang indigo gitu, terus kulit rambutan, kulit manggis, daun mangga, banyak lah. Ini yang banyak yang di sekitar kita bisa dimanfaatkan untuk warna kayu-kayuan juga, kayak kayu apa mahoni bisa, terus serabut kelapa bisa, terus kayu paceh juga bisa, karet. Nah, lalu kalau mungkin kalau dari batik tulis itu sendiri itu dari proses pembuatannya itu gimana ibu biasanya kalau Kalau untuk batik, untuk prosesnya tergantung ya, buatnya batik yang biasa, standar, umum atau yang halusan. Kalau untuk yang standar, satu lembar nggak lama sih, 2 minggu juga bisa selesai. Kalau untuk yang halus bisa sampai 5-6 bulan satu lembar. kalau urutannya itu dari apa? Urutan mulai dari kain ya, sebelum sebelum apa kain bisa dibatik itu ada proses yang namanya ngetel atau ngulen atau base untuk ekoprimor. Dan nah, melalui proses itu kalau yang saya bikin ya, karena saya bikin harusan, saya masih pakai bahan alami dari alam, perang padi yang tak bakar, jadi tanpa menggunakan bahan kimia.
Nah itu proses untuk itunya 1 bulan. Ya bisa menghasilkan kain yang lebih bagus, terus di pewarnaan juga lebih bagus. Terus setelah diwarnai itu, Enggak, itu belum oh mau. belum. Masih itu baru kain bisa bisa dibatik. Jadi diulen, baru setelah diulen selesai masuk proses tahap gambar. Setelah digambar baru dicanting batik. Setelah dicanting batik baru masuk warna. Berarti setelah diwarnai itu dijemur. Iya, diangin-anginkan. Setelah diwarna, dilorot, diangin-anginkan, nanti dibatik lagi, diwarna lagi, dilorot baru finishing. Berarti warnanya berkali-kali. Ada yang 1 kali selesai bisa dengan cara batik mataraman, itu 1 kali. 1 kali dalam artian 1 kali lorotan cuman untuk warnanya masuk beberapa kali ya. Ada yang 2 kali pelorotan untuk yang plastik kayak batik pesisir. Lorotan itu Jadi direbus. direbus. Untuk menghilangkan malam lilin itu namanya melorot. Nah itu kan biasanya kan kita kan kalau misalnya ibu batik kan ada warna-warnanya kan. Iya. Itu biasanya kenapa nggak tercampur gitu Bu satu sama lain warnanya? Kan untuk proses sebelum kita mau warna ada yang namanya proses mopok malam. Jadi latar-latar yang agar tidak terkena warna kita tutup dengan malam. Oh, berarti fungsinya itu biar enggak itu ya bleber gitu. Setelah selesai pembatikan pertama warna, kita namanya kopol, kita tutup yang nggak mau diwarna, kita tutup baru masuk warna. Nah kan biasanya kalau batik meskipun udah diwarna ya, tapi di sisi itu nggak hilang. Itu kira-kira kenapa Bu? Itu keunggulan batik yang baik ya. Untuk menghasilkan batik yang baik memang dilakukan dari proses awalnya dengan cara yang baik, menghasilkan warna yang baik. Beda dengan batik Nyuwun Sewu, batik-batik yang di pasaran banyak yang lumpur ya. Terus memperoleh bahannya itu karena dari awal bahannya juga bukan bahan yang bagus. Nah kalau dari segi motifnya nih Bu, itu biasanya seringnya bikin apa sih? Saya lebih suka yang lebih ke klasik, motif Tegal klasik. Jadi motif yang baru saya coba akan. Nah biasanya kalau motif yang Tegalan itu, yang klasik itu saya sering lihat ya kalau batik Tegalan itu biasanya gambarnya tuh kalau nggak tumbuhan itu hewan ya Bu. Iya. Nah itu biasanya kenapa sih itu tumbuhan sama hewan itu? Karena kan inspirasi pembatik kebanyakan dari lingkungan. Kalau nggak flora ya fauna. Jadi inspirasi intinya apa yang ada di sekitar kita bisa jadi inspirasi kita para pembatik. Nah kalau biasanya jenis tumbuhannya ibu tahu nggak sering lukis apa gitu? Macam-macam banyak. Jadi ketika kita suka bunga seruni contohnya, kita bisa keaplikasikan. Kita suka bunga apa, kita bisa aplikasikan. Berarti tergantung keinginan kita sendiri. Kebanyakan kalau yang Nyuwun Sewu yang sudah melekat ya jiwa seni ini, inspirasi lingkungan, keinginan sendiri juga. Termasuk pisang pun bisa dijadikan inspirasi untuk dijadikan batik, tergantung gimana kita mengolah biar kewas manis. Nah kalau kan ibu juga seringnya batik klasik Tegalan ya Bu. Nah itu bedanya sama batik yang lainnya? Kalau yang klasik jelas beda karena untuk yang motif-motif dulu, motif-motif yang masih dipertahankan itu motifnya penuh, jadi nggak jarang-jarang, terus motifnya juga lebih luas daripada motif yang sekarang.
karena mungkin skill orang dulu sama sekarang kan beda. Berarti kalau yang rapat-rapat itu lama lagi ya prosesnya. Satu lembar menghasilkan dari kain putih sampai jadi kain batik bisa. Kalau dari segi alatnya itu selain canting itu apa aja ada? Kualen kayak wajah kecil. Itu juga produksi batik cetak nggak? Enggak, saya enggak cap, saya spesialis batik. Nah, kalau misal dari canting itu kan buat ngelukisnya ya. Sama. Nah itu berarti kan kalau misal fungsi cantingnya itu kan buat ngukirnya. Nah kalau alat-alat yang lain tuh biasanya fungsinya untuk apa sih Bu? Kayak misal saya tuh pernah lihat yang kayak kayu gitu buat ngejabarin batiknya itu. Untuk apa? Untuk cara kan masing-masing orang beda-beda. Kalau saya lebih suka pakai karung bodi daripada yang di apa yang di pakai kayu, karena pakai kayu biasanya nanti berlubang, saya nggak suka. Jadi itu cuma cara cara kerja saja masing-masing. Kalau saya lebih suka yang langsung di lantai pakai karung boni karena lebih aman, nggak bolong. Sementara kalau yang di kayu dijepit kan harus di lubang untuk mengencangkannya, nanti hasil ada lubang. Nah berarti kalau misal batik yang klasik tadi Ibu bikin itu biasanya satu batik itu berapa lama? 5-6 bulanan satu bulan. Asale ngurut Berarti ae. hampir setengah tahun ya? Natar ngurut tananmu lagian batek Hampir setengah kudu. tahun ya? Kali bapak ya mereka. Iya Bu. Kali bapak. Bapaknya asale ngurut. Urut meneh. Nah biasanya kalau untuk satu batik itu menghabiskan berapa lama? Untuk lilinnya kurang lebih sekitar ada yang 2 kilo, orang ya. Ada yang sampai 2 kilo. Untuk pewarna tergantung kita mainnya di warna Mataraman atau warna pesisir. Kalau warna Mataram kita hanya memerlukan cuma warna dasar biru ya, warna dasar hitam. Sementara untuk warna pesisir karena itu ada merah, hijau, ungu, terus merah, hijau, biru, ungu. Biasanya untuk warna pesisir itu lebih banyak warna. Nah biasanya kalau Ibu itu menentukan satu harga batiknya itu gimana? Sebenarnya kalau mau ditentukan dengan harga per bulannya berapa gitu, itu nanti jatuhnya terlalu mahal, karena nggak mungkin kan satu bulan kita hargai kerja cuma 1 juta, jelas nggak mau. Cuman kan kita lihat pasar juga, kadang satu lembar saya hargai 5 juta aja orang bilang mahal banget. Sebenarnya kalau tahu cara kerjanya murah banget, karena 5-6 bulan baru selesai, dibagikan ya mau dihargai berapa tenaga kerjanya. Cuman karena satu seni, 2 kesukaan, jadi nggak yang terlalu kayak kerja harus segini. Nah kalau udah 1 tahun biasanya Ibu produksi berapa batik? Kebetulan selain saya memproduksi batik buatan sendiri, saya juga bekerja sama dengan pengrajin sekitar. Untuk apa? Saya beli yang setengah jadi, nanti saya tinggal finishing jadi untuk tambahan. Selain hasil dari batik saya sendiri, saya punya hasil dari pengrajin sekitar. Nah ini mungkin terakhir ya Bu. Nah mungkin harapan Ibu untuk batik Tegalan ke depannya. Untuk harapan saya mudah-mudahan ke depannya semakin banyak anak muda yang cinta batik, mau berkecimpung mendalami batik, agar
sekarang pengrajin batik yang mau benar-benar membuat batik yang klasik bisa dibilang langka. Sudah jarang anak muda yang bisa sampai membuat batik dari awal sampai finishing. Udah itu menjadi harapan saya ke depannya, mudah-mudahan banyak generasi yang tertarik, nggak cuma tertarik melihat batik, tapi juga tertarik untuk ikut terjun melestarikan batik. Terima kasih ya Bu, udah siap jalan sana. Nah jadi gitu teman-teman, beberapa wawancara dari saya dan Bu Andriani. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Andriani. Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku, Rifki Ardiansyah. Nah, teman-teman sebelumnya sudah menyimakkan bagaimana sih proses wawancara itu bisa dilakukan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan rekonstruksi sains yang diciptakan oleh Bu Andriani dalam menjelaskan batik Tegalan melalui sesi wawancara tersebut. Di mana pada sesi rekonstruksi sains ini, saya akan mengangkat pengetahuan Bu Andriani mengenai batik menjadi salah satu pengetahuan ilmiah, teman-teman. Nah, yang pertama itu pada aspek bahan pembuatan batik Tegalan. Nah, dalam wawancara, Bu Andriani itu mengatakan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan batik itu ada bahan kimia dan juga bahan alami. Hal ini itu sama teman-teman. Bagaimana yang dijelaskan oleh Amila bahwa untuk bahan kimia dalam pembuatan batik sendiri itu terdiri dari natrium hidroksida, sodium nitrit, sodium silikat, dan juga pewarna seperti naftol, teman-teman. Nah, sementara untuk pewarna alami itu bisa menggunakan bahan-bahan di sekitar kita seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu selanjutnya itu dari segi aspek pembuatan batik Tegalan itu sendiri teman-teman, yaitu salah satunya ada teknik mordan, di mana Bu Andriani mengatakan bahwa mordan itu untuk menghasilkan kain yang halus dan pewarnaannya menjadi lebih menyerap. Nah, hal ini itu juga dijelaskan secara ilmiah bahwasannya sesuai dengan tujuan dari mordan itu sendiri teman-teman, di mana tujuan mordan itu disampaikan oleh Kumalasari bahwasannya itu untuk menghilangkan zat-zat yang menempel pada kain. Zat-zat yang tidak berguna pada kain itu akan dihilangkan melalui teknik mordan ini. Selain untuk menghilangkan, itu juga akan membuka serat untuk mempermudah tahap pewarnaan. Lalu, mengapa sih pewarnaan pada batik itu bisa menjadi lebih merekat atau lebih menguat? Karena teknik mordan ini. Nah, itu bisa terjadi karena model sendiri itu merupakan zat-zat yang berfungsi sebagai penguat teman-teman atau pembangkit warna. Biasanya ini zat kimia seperti tawas maupun bisa digunakan juga zat alami seperti merang padi yang digunakan oleh Bu Andriani. Nah, lalu selanjutnya ada teknik pewarnaan pada batik nih teman-teman. Nah, pada sesi ini saya bertanya kepada Bu Andriani, kenapa dalam membatik itu antara warna satu dengan warna yang lainnya itu tidak tercampur. Nah, lalu Bu Andriani menjelaskan bahwa warna itu tidak tercampur karena dalam proses membatik itu ada malam yang digunakan. Nah, hal ini juga sejalan teman-teman dengan bagaimana proses pewarnaan yang ada itu. Sebelum terjadi proses pewarnaan itu ada yang namanya proses mopok atau di mana menutup bagian-bagian yang tidak ingin diwarnai. Nah, hal ini itu sesuai nih teman-teman dengan karakteristik dari malam itu sendiri, di mana malam itu memiliki sifat nonpolar yang mengandung minyak sehingga dia bisa menghalau pewarnaan yang sifatnya itu polar sehingga akan menahan warna-warna agar tidak saling bercampur satu sama lain. Nah, lalu pada aspek selanjutnya itu ada teknik melorot atau perebusan kain pada pembuatan batik, teman-teman. Nah, pada melorot ini itu
Bu Andiani menjelaskan bahwa teknik nurut ini digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa lilin pada kain batik. Nah, hal ini juga sesuai nih teman-teman dengan sifat dari malam itu sendiri atau lilin itu sendiri, di mana lilin itu sendiri itu mudah meleleh teman-teman dengan suhu tinggi, sehingga proses nurut ini memerlukan bantuan air panas, di mana air panas ini akan membantu malam untuk mencair dan lepas dari kain itu sendiri. Nah, lalu pada aspek yang terakhir, yaitu aspek pencucian batik tegalan. Nah, pada tahap ini saya bertanya, kenapa batik itu cenderung warnanya tidak hilang ketika dicuci berulang kali? Nah, hal ini itu ternyata dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Selain dipengaruhi oleh bahan yang digunakan, pewarnaan batik juga pengaruh teman-teman terhadap hasil dari batik ini sendiri. Nah, pada umumnya batik itu pewarnaan menggunakan naftol, di mana naftol ini merupakan zat warna yang tidak dapat larut dalam air. Oleh karena itu, pada batik warnanya yang dihasilkan itu tidak mudah hilang, bahkan ketika dicuci pun tidak akan hilang. Nah, naftol ini tidak memiliki afinitas terhadap serat selulosa, sehingga apabila ingin melarutkan warna dengan penggunaan warna naftol ini, maka dengan air, maka zat ini harus dilarutkan terlebih dahulu menjadi larutan naftolat, sehingga bisa larut di dalam air. Nah, lalu untuk sesi ini adalah rangkuman tadi apa yang sudah saya sampaikan mengenai sains masyarakat yang sudah disampaikan oleh Bu Andriani dan sains secara penjelasan ilmiahnya. Baik, begitu saja penjelasan rekonstruksi sains dari saya. Bila ada kekurangan, saya sangat terbuka. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman semuanya sudah mendengarkan video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya, dan harapan saya untuk generasi muda ke depannya, kita bisa lebih menghargai karya warisan budaya yang sudah turun-temurun diwariskan oleh leluhur. Salah satunya yaitu batik Tegalan. Oke, saya Rizky Ardiansyah, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.